03.020.1006. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai salah satu organisasi internasional yang paling berpengaruh di dunia, yaitu OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Mari kita mulai. Sejarah OPEC. Untuk memahami OPEC, kita perlu melihat latar belakang secara pembentukannya. Pada era 1950-an, harga minyak dunia sepenuhnya dikendalikan oleh 7 perusahaan minyak besar multinasional asal barat yang dikenal sebagai Seven Sisters. Perusahaan-perusahaan ini secara sepihak menetapkan harga minyak tanpa mempertimbangkan kepentingan negara-negara produsen yang sesungguhnya adalah pemilik sumber daya alam tersebut. Kondisi ini mendorong 5 negara pengekspor minyak untuk bersatu. Pada tanggal 10 hingga 14 September 1960, OPEC resmi didirikan di bahkan Irak oleh Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela sebagai 5 negara pendiri. Markas besar OPEC pertama kali berada di Geneva, Swiss, sebelum dipindahkan secara permanen ke Wina, Australia pada tahun 1965. Momen paling dramatis dalam sejarah OPEC tersebut terjadi pada tahun 1973 yang mana ketika OPEC melancarkan embargo minyak terhadap negara-negara barat yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur. Hasilnya, harga minyak dunia menjolak 4 kali lipat dalam waktu singkat dan memicu krisis energi global yang menguncang perekonomian dunia. Memasuki abad ke-21 pada tahun 2016, OPEC membentuk koalisi baru bersama Rusia dan negara-negara non-anggota yang dikenal sebagai OPEC guna memperkuat koordinasi dan daya tawar kolektif di pasar minyak internasional. Tujuan dan prinsip. Lantas, apa sih yang menjadi tujuan dan prinsip OPEC sebagai organisasi internasional? Berdasarkan pasal 2 Statuta OPEC, terdapat 5 tujuan utama. Yang pertama, mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan seluruh negara anggota. Yang kedua, menstabilitaskan harga minyak pasar internasional agar tidak mengalami fluktuasi yang merugikan. Ketiga, menjamin pendapatan yang stabil dan berkeadilan bagi negara-negara produsen. Keempat, memastikan pasokan minyak yang efisien dan konsisten bagi negara-negara konsumen. Dan kelima, memberikan pengembalian modal yang wajar bagi para investor di sektor perminyakan. Dari sisi prinsip, OPEC terdiri atas 4 pilar utama. Pertama adalah prinsip kedaulatan permanen setiap negara atas sumber daya alamnya selaras dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 1903 tahun 1962. Kedua, prinsip stabilitas pasar yang berkeadilan. Ketiga, solidaritas dan kerjasama antar negara berkembang pengekspor minyak. Dan yang keempat, prinsip non-diskriminasi atau kesetaraan penuh antar seluruh anggota tanpa adanya dominasi satu pihak. C. Status hukum. Kini kita masuk ke inti kajian dari perspektif hukum organisasi internasional, yaitu status hukum OPEC yang mencakup 4 aspek penting. Aspek pertama, keanggotaan. Saat ini OPEC beranggotakan 13 negara dengan mayoritas berasal dari kawasan Timur Tengah dan Afrika. Syarat utama keanggotaan adalah bahwa negara tersebut harus merupakan eksportir minyak bumi dalam jumlah substansial. Untuk penerimaan anggota baru diperlukan persetujuan dari 3/4 suara seluruh anggota yang ada. Aspek kedua, struktur organisasi. OPEC memiliki 3 organ utama. Yang pertama adalah conference, sebagai organ tertinggi yang bersidang minimal 2 kali dalam 1 tahun dan berwenang membuat keputusan strategis. Yang kedua adalah Board of Governors yang bertugas mengurus administrasi dan mengawasi implementasi keputusan konferensi. Yang ketiga adalah sekretariat, dipimpin oleh sekretaris jenderal yang menjalankan fungsi teknis dan administrasi sehari-hari organisasi. Aspek ketiga, pengembalian keputusan. OPEC menerapkan prinsip konsensus atau unanimitas di mana setiap negara anggota memiliki hak suara yang setara. Amandemen terhadap statuta memerlukan suara bulat seluruh anggota. Mekanisme ini menjamin tidak ada satu negara pun yang dapat mendominasi kebijakan organisasi. Aspek keempat, penyelesaian sengketa. OPEC tidak memiliki badan arbitrase tersendiri. Setiap sengketa diselesaikan melalui forum konferensi dengan mekanisme mediasi dan negosiasi diplomatik yang sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional umum.
D. Pengaruh OPEC. Terakhir, bagaimana pengaruh OPEC baik bagi masyarakat internasional maupun bagi Indonesia secara khusus? Di tingkat internasional, OPEC mengendalikan sekitar 40% produksi minyak dunia dan menguasai hampir 80% cadangan minyak terbukti secara global. Ini berarti setiap keputusan OPEC tentang kuota produksi berdampak langsung pada harga minyak internasional yang kemudian mempengaruhi inflasi, biaya energi, harga pangan, dan stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Pembentukan OPEC semakin memperkuat posisi tawar organisasi di hadapan negara-negara konsumen besar. Adapun bagi Indonesia, hubungannya dengan OPEC sangat unik dan dinamis. Indonesia pertama kali bergabung dengan OPEC pada tahun 1962 sebagai satu-satunya negara anggota dari Asia Tenggara. Namun pada tahun 2008, Indonesia memutuskan keluar karena telah berubah menjadi negara net importer minyak, artinya kebutuhan minyak domestik telah melampaui kapasitas produksi dalam negeri. Indonesia sempat bergabung kembali pada tahun 2016, namun kembali keluar. Dampaknya bagi Indonesia sangat konkret. Ketika harga minyak OPEC naik, beban subsidi BBM dalam APBN ikut melonjak. Di era transisi energi saat ini, Indonesia juga menghadapi tekanan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, termasuk minyak bumi. Demikian presentasi saya mengenai OPEC sebagai organisasi internasional. Semoga dari video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.